Assalamualaikum. Halo teman-teman, dengan saya Dinda Sari di sini. Saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi seputar bahasa Indonesia dan kali ini kita akan membahas materi tentang hikayat. Selain itu, kita akan menggunakan media pembelajaran berbasis Android. Nah, semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman guru dan adik-adik siswa bisa selalu mengakses materi ketika sedang bermain HP. Ini adalah contoh tampilan di komputer. Ini contoh tampilan di iPad. Kemudian, ini adalah tampilan jika dibuka menggunakan Android. Adik-adik bisa menekan tombol-tombol yang sudah tersedia di layar ponsel adik-adik semuanya. Contoh pilihan yang saya tampilkan ada kompetensi, ada materi, teks hikayat, identifikasi teks, video, dan evaluasi menggunakan Icebreak. Baik teman-teman dan adik semuanya, yuk kita bahas materinya. Teman-teman pernah mendengar tentang hikayat bukan? Nah, hikayat merupakan salah satu dari cerita rakyat. Lalu, pengertian dari hikayat itu apa sih teman-teman? Nah, hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Adapun contohnya adalah hikayat Hang Tuah, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Putri Hijau, hikayat Bunga Kemuning, dan masih banyak yang lain. Pada hikayat terdapat beberapa karakteristik. Pertama, kemustahilan dalam cerita. Kedua, kesaktian tokoh. Ketiga, anonim. Keempat, istana sentris, dan yang kelima, arkais. Baik teman-teman, kita akan membahas karakteristik ini satu persatu. Yang pertama adalah kemustahilan. Kemustahilan dalam cerita adalah baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak diterima nalar. Contohnya adalah bayi lahir disertai pedang dan panah. Kemudian, seorang putri keluar dari gendang. Kedua, kesaktian tokoh. Selain kemustahilan, seringkali kita temukan kesaktian para tokoh. Maksudnya, tokoh yang ada dalam hikayat memiliki kesaktian. Contohnya adalah Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau. Ketiga adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita hikayat biasanya disampaikan dengan lisan. Keempat adalah istana sentris. Maksudnya adalah hikayat seringkali bertema dan berlatar belakang kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Terakhir adalah arkais. Maksudnya adalah bahasa yang digunakan sudah lampau. Bahasa tersebut jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi masa kini. Contoh katanya adalah hatta, titah, upeti,
dan sebagainya. Nah, teman-teman, ada beberapa nilai yang terkandung di dalam hikayat. Di antaranya adalah pertama, nilai moral, yang berarti akhlak atau sikap baik buruk manusia. Kedua adalah nilai agama. Maksudnya adalah kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Ketiga adalah sosial, yaitu relasi antar manusia. Dan keempat adalah budaya, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Baik adik-adik dan teman-teman, selain bisa mengakses materi, adik-adik juga bisa mengakses fitur-fitur yang ada di sini. Adik-adik bisa melihat kompetensi, ada kompetensi dasar dan indikator mengenai tema hikayat. Kemudian teks hikayat, ini adalah contoh teks hikayat Indra Bangsawan. Selanjutnya, identifikasi teks. Identifikasi teks ini berdasarkan karakteristik dan nilai dalam hikayat. Lalu video. Ini adalah video dari dongeng kita. Di bawah akan saya sertakan link untuk bisa akses ke akun tersebut. Kita coba buka ya. Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah hikayat Putri Hijau. Nah, baik, terakhir adalah evaluasi menggunakan ice break. Oke, supaya teman-teman semakin paham tentang hikayat, yuk kita coba melatih kemampuan kita dengan mengisi soal pada evaluasi berikut ini. Soal pertama, salah satu bentuk karya sastra prosa lama yang isinya berupa cerita, kisah, dongeng, maupun sejarah. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari fabel, hikayat, puisi, novel, cerpen. Kita coba klik hikayat ya. Selanjutnya, istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Nilai yang terkandung pada penggalan hikayat di atas yaitu agama, budaya, pendidikan, moral, sosial. Kita coba klik moral ya. Selanjutnya, salah satu ciri hikayat anonim, yang berarti pengarang tidak dikenali,
mempunyai logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum, menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana atau kerajaan, menggunakan bahasa yang diulang-ulang, merumuskan budaya atau tradisi atau kebiasaan yang dianggap baik. Kita klik pengarang yang tidak dikenali. Selanjutnya, diambilnya pisau, lalu ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari keluar dari gendang itu. Karakteristik hikayat pada penggalan teks di atas adalah kesaktian, gaya bahasa, kemustahilan, anonim, istana sentris. Kita coba klik di sembarang tempat. Kesaktian. Salah. Kemudian yang kelima, maka Ananda yang mulia Baginda, yang dua orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga sorof, tafsir sekaliannya diketahuinya. Nilai yang terkandung dalam penggalan hikayat di atas adalah agama, sosial, estetika, budaya, edukasi. Kita coba pilih yang salah lagi ya. Budaya. Salah. Nah, ini adalah contoh soal esai. Ini merupakan skor yang diperoleh dari pengisian tadi. 60% dapat 30 poin. Nah, kemudian ini passing skornya. Baik teman-teman, demikian media pembelajaran interaktif dengan tema hikayat. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.